Saya Ismet Iskandar. Hari ini ya kita bincang-bincang santai. Nah, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya mungkin kalau Anda belum tahu siapa saya, dari mana saya, terus apakah benar seperti itukah hidupnya dalam sekian tahun. Nah, saya ingin tunjukin sama Anda. Kebetulan ini saya lagi duduk di belakang rumah saya, di mana ini biasa tempat saya bersantai-santai. Ini kalau di Zoom nggak bisa pakai kamera belakang ya, jadi saya tunjukin pakai kamera depan aja lah. Oke, jadi ini tempat santai saya. Ini belakang rumah saya ada gazebo dan sebagainya tempat saya nongkrong. Ini banyak burung. Saya bukan penghobi burung, tapi karena gara-gara di rumah akhirnya ya beli, akhirnya ada banyak akhirnya burung. Jadi ya biar ada suasana apa namanya ya, suasana alam. Karena ini di belakang rumah saya ini sengaja memang saya buat tempat terbuka kayak gini. Jadi saya nggak perlu keluar rumah, cukup di belakang saja, tapi merasa seperti di luar. Nah, kurang lebih dapur pada sepi semua karena puasa. Jadi Pulang kampung. ada, cuma Pulang kampung udah bojong. Kan pemudik kayaknya bilang kalau motor. pembantunya di apa di kamar. Ini udaranya cukup agak panas di Jakarta. Ya, kalau mau lihat rumah saya dari mana ya? Ini rumah saya dari depannya. Itu ada dua mobil. Yang satu mereknya apa ya? Satu mereknya itu, satu mereknya ini. Tuh. Nah, kedua mobil saya tuh. Sama satu lagi ada di sana tuh, yang putih. Sama satu lagi di rumah di depan itu rumah saya yang putih. Dari hasil 2 tahun ini, sama ada 2 apartemen yang saya juga baru beli juga di daerah Alam Sutra. Nah, saya hobi motor, jadi ada motor Vespa, ada motor gedenya. Ini Pak juga sudah pakai motor gedenya, motor dari Inggris. Ada Vespa yang tua, Vespa lama, zaman tahun 80-an, dimodif-modif. Sama anak saya tuh sampai habis 25 juta modif Vespa-nya. Jadi baru kembali. Nah, ini selama tahun saya memulai usaha ini. Yang dimana di awal saya memulai dari tidak punya uang, dari rumah saya yang mungkin bisa dikatakan mau ambruk, sampai akhirnya dalam 6 bulan saya memulai usaha ini, saya bisa bangun rumah saya. Dari mobil yang tadinya kosong di garasi, tidak ada satupun mobil, karena terakhir mobil saya ditarik sama leasing karena tidak sanggup untuk bayar. Satu-satunya mobil, padahal mobil sudah sisa 3 bulan lagi lunas. Tapi karena memang saya nggak punya duit, ya mau diapain? Saya pasrah, saya bilang ya sudahlah Pak, ambil aja daripada ribut tiap hari gitu ya. Akhirnya diambil, tapi untung orangnya baik. Jadi pada saat dia tarik, dia bilang, oke Pak, nanti kami jual aja itu mobil. Jadi Bapak ambil sisanya untuk melunasi sisanya. Saya bilang terserah Bapak deh, saya udah ikhlas. Jadi akhirnya kami tidak punya mobil, dan akhirnya hari ini ya Allah menggantikan semuanya. Ada mobil terparkir, ada Mercy, ada BMW, ada Hyundai yang tadi supir saya lagi bersihin mobilnya. Ya, itu yang saya dapatkan. Nah, rumah di depan pun juga akhirnya dari rumah saya mungkin di antara rumah-rumah yang lain paling jelek sendiri. Pagarnya pun juga sudah rubuh karena sudah karatan, sehingga saya harus ikat-ikat pakai tali rafia. Rumah saya pun juga atapnya kayunya sudah melengkung karena sudah sering kehujanan, bocor, sudah tidak ada Ethernetnya, plafonnya sudah tidak ada, sampai kayunya sudah bengkok. Saya harus ganjel pakai kayu biar nggak
ambruk gitu ya. Kondisi rumah saya seperti itu 2 tahun yang lalu. Hingga ketika mengenal bisnis ini di Desember 2020, saya yakin sekali bahwa ini adalah sebuah jawaban doa dari Tuhan kepada saya ketika di Lebaran tahun 2020 kami mengalami benar-benar yang terpuruk. Saya sudah pernah cerita mungkin di antara Anda semuanya. Dan akhirnya ketika dikenalkan dengan One More, saya bilang mudah-mudahan ini jalan saya untuk berubah hidup. Dan saya yakinkan itu. Dengan saya yakin, saya percaya bahwa saya pasti bisa, saya harus bisa. Walaupun orang banyak yang mengatakan, Ismet begini, Ismet begitu, bla 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 bla, saya nggak peduli dengan apapun kata mereka, karena yang saya lihat adalah bagaimana saya harus mengangkat kembali ekonomi keluarga. Dan bulan Januari saya memulai sampai dengan bulan 6, bulan Juni 2021, saya mulai Januari 2021, bulan 6 kemudian saya bisa punya penghasilan 100 juta dan saya nekat untuk membangun rumah saya. Saya bangun dalam kurun waktu 3 bulan, rumah saya jadi, karena saya harus renovasi atapnya, saya ganti semua atapnya. Terus berikut juga dalam interiornya semuanya saya ganti. Terus di bulan ke-9 apa 10, mobil Mercy terparkir di garasi saya. Lalu di bulan 11 ada mobil lagi satu terparkir lagi. Di bulan 12 sebenarnya saya mau beli lagi mobil satu lagi. Tapi istri saya bilang begini, kamu beli mobil banyak-banyak buat apa? Saya suka otomotif. Beli mobil banyak-banyak buat apa? Ini aja mobil di luar, nggak bisa masuk di garasi. Terus mau beli lagi, tambah lagi, terus mau taruh di mana, kata istri saya. Saya bilang, oh iya ya. Saya terlalu emosi. Karena pada saat saya memulai, banyak orang yang menghina, meremehkan saya, dan sebagainya. Sehingga sebenarnya membeli mobil itu salah satu hobi saya. Maksudnya otomotif itu hobi saya. Tapi dengan membeli mobil itu adalah saya ingin menunjukin dendam saya kepada mereka yang mengatakan saya begini, begitu, dan sebagainya. Tapi akhirnya saya urungkan untuk membeli mobil. Akhirnya saya investasikan untuk membantu ada satu yayasan yatim piatu yang sudah lama, kecil, dan rumahnya juga sudah kayak gubuk gitu. Saya bantu dan akhirnya saya bangunlah yayasan yatim piatu itu. Dari satu yayasan itulah akhirnya terus berkembang dan rezeki saya bertambah, mengalir deras. Akhirnya tetangga-tetangga rumah saya pun juga kaget karena melihat perubahan hidup kami. Kok COVID begini, kok bangun rumah, kok COVID begini, kok beli mobil, padahal mereka tidak pernah melihat saya keluar-keluar. Artinya saya sering banyak di dalam rumah. Jangan-jangan jadi babi ngepet kayak atau punya tuyul kayak atau apa gitu ya. Nah, akhirnya mereka pada bertanya semua sama saya, Pak Ismet bisnisnya apa dan sebagainya. Akhirnya saya cerita karena pada pingin tahu, ujung-ujungnya tetangga pada menawarkan rumah, Pak. Jadi samping kiri, samping kanan, depan rumah, depan kiri, depan kanan. Aduh, banyak banget yang nawarin rumah nih. Ya mereka pikir kondisi mereka kan begini, ya satu-satunya harapan mereka menawarkan supaya saya bisa membantu, maksudnya seperti itu. Akhirnya saya melihat dari beberapa yang menawarkan ada seorang ibu-ibu janda tinggal sendirian, anak-anaknya sudah keluar dari rumah karena sudah menikah semuanya, anaknya perempuan semua. Dia minta tolong ke saya, Pak, saya ingin jual rumah saya, tapi kalau berkenan saya mohon Bapak yang bisa beli. Akhirnya saya bilang begini, Ibu, saya kalau punya duit cash untuk sebesar itu saya tidak ada, karena dia tawarkan saya 2,5 M. Yang tadi rumah putih yang saya tunjukin. Saya bilang begini aja, Bu, mau nggak saya membeli rumah Ibu dengan catatan saya bayarnya tapi nyicil sebulan, saya nggak mau pakai bank. Waduh, saya tanya-tanya dulu ya sama anak saya ya. Akhirnya udah dia pulang. Besoknya dia datang. Kata anak saya, boleh. Pak Ismet mau bayar berapa lama? Saya bilang 2 tahun saya selesaikan. Tapi dari 2,5 itu, kalau 2 tahun, berarti kan 24 bulan. Saya tawar jadi 2,4 ya. Setiap bulan saya 100 sama ibu. Oh, boleh Pak. Seneng banget dia ini. Ya hari ini saya setiap bulan saya harus bayar 100 juta ke dia. Cash setiap bulan. Akhirnya saya nyicil. Saya bilang, Ibu, tempatin aja rumah itu.
sampai dengan saya selesai. Nanti ya terserah, kalau ibu mau masih tempatin juga ya nggak apa-apa, tempatin aja. Kalau ibu sudah mau cari-cari rumah, ya silakan nanti ibu ngomong aja sama saya, karena saya tidak terlalu butuh rumah itu. Nah, hari ini sudah berjalan kurang lebih 10 bulan. Saya membayarnya setiap bulan 100 juta. Terus saya ada beli apartemen, ada 2 apartemen. Saya beli 2 tipe, yang satu tipe studio sebagai investasi, karena apartemen yang saya beli ini adalah di daerah Alam Sutra. Karena di Alam Sutra itu banyak sekali kampus-kampus. Salah satunya ada BINUS, ada Presiden University, ada German University, ada beberapa ini di samping pas IKEA. IKEA yang Alam Sutra, itu samping persis itu apartemen saya yang lagi dibangun, namanya Sky House. Saya beli ada 2 tipe, yang satu studio untuk saya investasi. Sebenarnya studio saya beli 2, tapi akhirnya saya urungkan, saya beli 1 dulu, saya lihat dulu kondisinya seperti apa. Nanti ada rencana mau beli lagi, tapi saya ambil 1 studio lagi, adalah studio yang paling besar, di mana unitnya pun juga sangat jarang sekali di situ, cuma hanya beberapa unit. Dia 3 kamar plus 1 kamar pembantu, jadi ada 4 kamar. Kurang lebih luasannya itu hampir 200 meter persegi luasan apartemennya. Nah, alhamdulillah itu saya dapatin di apartemen tersebut. Dan ya hari ini kehidupan yang 2 tahun yang lalu terpuruk dan sebagainya, hari ini benar-benar Allah memberikan sebuah jalan buat saya, perubahan yang begitu maha dahsyat. Bahkan kalau saya bilang ini di luar daripada ekspektasi saya. Saya bilang sama Allah bahwa saya cuma ingin mudah-mudahan sebulan bisa 50 juta aja. Tapi hari ini bukan 50 juta yang Allah kasih, tapi nolnya nambah. Yang tadinya 50 di depan jadinya 500. Bahkan lebih daripada itu. Ya, saya bersyukur semuanya. Yang jelas ini semuanya karena berkat Allah. Semuanya bukan saya yang hebat. Dan saya berharap ya buat teman-teman semuanya pun bisa mengikuti jejak kami. Dan akhirnya Anda juga bisa punya kehidupan yang lebih baik. Anda juga bisa menjadi orang-orang yang bisa membantu anak-anak yatim, orang-orang tua jompo, wakil miskin, dan lain sebagainya. Yang dimana kalau kita punya, kita bisa banyak membantu orang, bisa ibadah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, gimana kita membantu orang? Buat diri sendiri aja nggak mampu. Oke, mungkin itu sekilas perjalanan saya dalam membangun bisnis ini. Dan hari ini saya bersyukur bahwa One More yang saya jalanin di awal cuma hanya saya sendiri, tapi bukan saya orang pertama ya. Saya sendiri itu maksudnya untuk di Jakarta, akhirnya One More ini tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di Sydney, sampai Australia, sampai di Timur Leste, sampai di Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, sampai di Taiwan, Hong Kong, ada di Jerman, ada di Inggris, Turki sendiri, ada di Meksiko, ada di Amerika, California, Texas, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti jejak kami, dan akhirnya Anda juga bisa memiliki kehidupan yang sama seperti kami. Terima kasih. Amin, amin. Begitu Pak Julius dan semuanya. Terima kasih banyak upline ya. Jadi teman-teman, pertama saya sangat berterima kasih kepada Pak Ismet. Ya. Saya mohon maaf untuk Pak Joni, saya mute dulu ya. Oke, nanti kalau mau bicara boleh open mic. Sekitar 1,5 tahun lalu saya dikenalkan sama Pak Ismet, ini sahabat lama. Dan ya inilah mungkin jalan jawaban atas doa-doa saya. Saya kira juga teman-teman semua juga punya doa yang sama ya. Nah, tadi kita senang sekali Pak Ismet memperlihatkan rumah. Dan saya tahu rumah Pak Ismet ini adalah seorang arsitek, betapa ketika rumahnya itu dalam keadaan tidak bisa tidak bisa diperbaiki atau bocor, itu sangat sedih pastinya.
karena jiwa arsiteknya, lalu Bunda Mia juga seorang arsitek di landscape, maka rumahnya sebenarnya kan sangat asri ya. Nah, tapi ketika waktu 2 tahun lalu itu situasi sangat-sangat katanya sangat memprihatinkan, yang tadi pagar itu sudah karatan sehingga hampir roboh diikat dengan rafia. Lalu ketika kita duduk di ruang depan di teras, Pak Ismet cerita, Pak Julius, Pak Pras, ini dulu atasnya ini bocor bukan karena gentengnya rusak, tapi atapnya hampir nggak ada, lalu plafonnya melorot. Nah, saya datang ke rumah Pak Ismet sudah dalam keadaan yang rapi, asri, sangat seperti di villa, meskipun ada di tengah-tengah Jakarta. Dan yang luar biasa, rumah depan pun yang lebih besar lagi, itu sudah juga tanda kutip menjadi milik Pak Ismet, dan caranya pun saya sangat kagum ya, karena Pak Ismet juga memperkenankan Ibu Lani yang punya rumah itu tetap meninggalin rumah itu. Luar biasa, Pak. Win-win solution ya. Nah, saya sendiri secara pribadi memberikan kesaksian bahwa sosok Pak Ismet inilah yang membuat saya dalam 1,5 tahun terakhir ini sangat gairah upland, sangat hidupnya jadi menjadi lebih berwarna, setiap bangun pagi juga gembira. Lalu belum sesukses Pak Ismet, tetapi jalan kita ini ada di jalan, kita mengikuti orang dengan jalan yang sudah dilalui, dan jalan itu cara-caranya akan di-share ke kita. Mungkin sebagai perkenalan sedikit, saya masih aktif bekerja sebagai Direktur Brand Consultant yang sudah saya bangun sejak tahun 2007 ya. Tapi ya sangat patut kita syukuri bisa makan 3 kali. Tapi ya tidak cukup teman-teman, karena anak-anak kita kan tidak hanya butuh makan, butuh uang sekolah, itu sudah sangat jelas. Pak Taufik ini juga seorang dosen yang kalau dari sudut kemampuan akademis jauh lebih pintar dari saya. Beliau dapat beasiswa menempuh satu bidang studi yang saya dulu sangat saya takutin juga, meskipun saya jurusan fisika, tapi stres minta ampun dulu. Nah, Pak Taufik ini juga merasakan sudah mengabdi puluhan tahun, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum bisa terpenuhi, antara lain untuk anak-anak tercinta. Anak-anak pinter-pinter mau sekolah nggak ada uang, itu kan sangat, kita sebagai orang tua sangat tidak nyaman. Nah, saya salut kepada Pak Taufik yang berani mengakui bahwa dia punya, tanda kutip, punya masalah. Atau mungkin masalah, tapi tantangan besar lah untuk menyekolahkan anak. Anaknya sudah studi sangat serius dan butuh mungkin berapa? 200-an juta Pak Taufik ya untuk masuk kedokteran ya. Mahal itu kedokteran Pak Julius. Nah, sangat mahal. Kebetulan Pak Taufik, saya dan Pak Ismet ini anak-anaknya sama, yang ada punya anak yang sedang kelas 3 SMA. Itu yang dialami Pak Ismet, mungkin tadi belum diceritakan. 2 tahun lalu itu anaknya sudah diterima di sekolahan, di Astra, di Politeknik Astra, tapi sebagai orang tua belum bisa menjamin bisa membayarnya. Nah, itu mungkin yang belum ada duit waktu itu. Nah, bagaimana dalam waktu 2 tahun sekarang dibalik. Nak, kamu mau belajar di mana saja, kamu mau sekolah di luar negeri pun, alhamdulillah kita insya Allah sudah ada dana gitu. Nah, bagaimana hanya dalam waktu 2 tahun bisa membalik situasi itu. Bahkan tidak sampai 2 tahun sebenarnya, kan untuk keperluan sekolah 500 juta itu, saya masih ingat Pak Ismet menceritakan ke saya di bulan Juli, ketika memperkenalkan itu Pak Ismet punya penghasilan sekitar 400 juta. Saya langsung bilang, wow. Karena dulu sama-sama berjuang, saya muridnya Pak Ismet ketika di company lama, saya muridnya di TTP, Training the Presenter. Ya. Saya katakan, wow, dan ini kelihatannya, ya, kalau Pak Ismet juga sudah punya ilmu dulu di tempat lama, berjuang, dan ini tempatnya juga sama-sama networking, saya tanpa pakai lama langsung menyerahkan diri, Pak Ismet mohon dibimbing. Nah, salah satunya apa yang sudah saya nikmati dan saya sering doakan itu bisa melunasi rumah. Rumah yang saya pakai ini, dulu saya termasuk nekat ketika ambil rumah itu, ambil rumah yang 2 lantai, itu luasnya 180, kalau bangunan jadi lebih ya. Kalau luas ini ya,
tapi luas tanah 182 lantai. Maunya supaya saya punya 2 anak tidak perlu merenovasi nambah kamar. Tapi harusnya baru lunas itu bulan November tahun ini 2023. Tapi berkat Pak Ismet, alhamdulillah di bulan Juni sebelum saya ke Gorontalo tahun kemarin, sebelum Lebaran persis seperti saat ini, ketika saya direkrut sebagai apprentice ya, apprentice itu kalau perjuangannya seperti jadi emerald, Om Alek. Ya. Tapi sudah bisa melunasi rumah. Sedangkan di company yang lama, karena semua sini pebisnis ya, di company yang lama, saya 5,5 tahun membangun, paling tinggi bonus itu 12,5 juta. Itu pun hanya sekali. Tapi berkat bimbingan Pak Ismet, 5 tahun Pak ya, sekali doang ya. sekali doang upline. Dan setiap bulan keluar hampir 3,5 juta. Karena ada kewajiban tutup poin tidak bisa dihindari. Nah, sampai ya itu belum pengeluaran, kadang jam 11 malam baru pulang. Pernah sama Pak Ismet ini jam 3 pagi baru pulang dari Kerawang. Pokoknya artinya sangat serius lah membangun di bisnis yang lama. Sampai ke Timor Leste itu mungkin 3 kali. Berapa uang keluar dan tidak dibayarin kantor karena belum LC, bayar sendiri. Sama sekali ya disupport sama sistem sana ya, Pak Julius. Nanti pulangnya kami bayari karena dia tahu saya belum LC. Tapi selebihnya keluar kantong sendiri teman-teman. Tapi hampir berbanding terbalik ketika saya lakukan apa yang diajarkan Pak Ismet, itu hanya dalam 15 hari itu bisa 13,256. Nah, ini langsung saya bicara, ini wow sekali gitu loh. Dan kabar gembira itu saya lakukan dan saya ajarkan ke beberapa teman. Dan alhamdulillah mereka juga rata-rata 10 juta itu sangat mudah. Bahkan Pak Jeffrey Palit yang disponsori Pak Ismet, tapi saya juga sedikit-sedikit membantu, itu amazing dalam 4 hari Om Alek, 17 juta. Maka ketika Pak Ismet ini sekarang dalam 2 tahun lebih sedikit itu bisa sampai 9,5 miliar, itu tuh grafiknya itu eksponensial sekali. Saya kira kalau kita ini ada di kendaraan yang 8.000 cc, cepat sekali. Jadi kalau tadi salah satu leader yang andalan dari Pak Alek ini mengatakan, Pak Julius, kalau memberitahu ada pertemuan-pertemuan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, saya langsung berefleksi, teman-teman. Saya sering naik kereta, waktu kuliah atau kerja, naik KRL. KRL di Jakarta itu datang sekitar 15 menit sekali. Tetapi KRL kereta cepat, Shinkansen atau juga di Jepang itu datang 3 menit sekali. Nah, kalau kita sekarang ada di kendaraan serba cepat, tapi mengharapkan pola pikir kita seperti naik KRL yang lama, ya sayang sekali gitu. Nah, itu salah satu yang saya bersyukur teman-teman, ada Pak Ismet yang membawa produk dan memperkenalkan One More ini, dan perjuangannya sangat luar biasa. Tetapi perjuangan itu terbayar, dan sekarang Pak Ismet di mana-mana banyak doa mengalir. Saya juga seperti pengusaha seperti Pak Joni, seperti mau Lebaran ini juga pusing. Harus ada ini sayang Pak Joninya keluar ya. Memikirkan THR untuk anak buah saya. Tapi ya syukur alhamdulillah masih bisa. Tapi saya 1000% yakin bahwa sekarang One More dengan segala mungkin masih kekurangan dan kurang sempurnanya, tapi ini sangat yang terbaik. Kurang lebih seperti itu Pak Taufik sharing saya. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ismet. Ya, ada kalimat mengatakan Allah atau Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaumnya apabila kaum tersebut tidak berusaha untuk merubahnya. Artinya sebenarnya nasib kita di sini adalah di tangan kita sendiri, dan kitalah yang wajib untuk merubahnya. Namun untuk merubah nasib itu ya kita perlu yang namanya doa kepada yang di atas, kita perlu usaha yang keras, dan satu lagi ya kita perlu caranya dan jalannya. Makanya kunci sukses itu ABCD. Nah, ini saya pakai ini. ABCD, apa tuh Pak? Rumus sukses ABCD. A adalah alat, B adalah berusaha atau kerja kerasnya, C adalah cita-cita atau
impiannya, tujuannya. D adalah doa. Nah, A, B, C, D ini semuanya harus berkaitan. Kalau Anda cuma hanya punya doa saja, usahanya enggak, alatnya enggak ada, atau kendaraannya enggak ada, terus tujuannya enggak jelas, Anda tidak akan mungkin sukses. Atau Anda kerja keras, punya tujuan, tapi caranya atau jalannya atau kendaraannya Anda nggak punya. Itu pun juga sama juga, Anda tidak akan bisa sampai pada apa yang Anda inginkan. Nah, bekerja sudah, impiannya jelas, alatnya punya, tapi dalam hal ini bekerja tapi tidak melibatkan Tuhan dalam arti kata berdoa dan lain sebagainya. Tuhan tidak meridhoi, ya nggak akan jadi apa-apa. Makanya banyak orang yang, kenapa ya Pak, rasa-rasanya saya sudah kerja ini banting tulang dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, udah banting tulang sampai nggak tahu tulang yang mana yang dibanting, ya kan? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untung jalannya belum kebalik Pak, saya bilang gitu. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, katanya gitu. Tapi kok hidup saya kok gini-gini mulu, kok nggak ada perubahannya, malah tambah sulit. Saya bilang, Pak, ABCD Pak. Apa tuh ABCD? Alat, berusaha, cita-cita, dan doa. Alatnya Pak yang Bapak harus ganti. Atau kendaraannya Pak. Mungkin Bapak kerja kerasnya sudah, tapi kendaraan yang Bapak pakai ini kendaraan masih model tahun 70-an Pak. Sekarang sudah zamannya zaman canggih. Sudah mobil sudah di atas 5.000 cc, 6.000 cc. Bapak masih pakai yang 100 cc Pak. Atau masih pakai yang 1.000 cc. Ya jelas Pak, 1.000 cc sama 6.000 cc sekali pijak gas 6.000 cc langsung kabur hilang gitu. Sekian detik langsung berapa ratus kilometer. Ya Anda 1.000 cc mungkin Anda injek gasnya sampai keluar keringat dulu baru Anda bisa mencapai 100 kilometer per jam. Nah, jadi kendaraan pun juga menentukan. Seperti Pak Alex kemarin ngomong kan, kalau Valentino Rossi ya disuruh bawa motor bebek Honda 70 atau 90 ya, terus Anda suruh bawa motornya Rossi, disuruh hitung 1 2 3 sekali gas deng, ya jelas Rossi sejago-jagonya dia bawa Honda cuma hanya 70 cc ya, iya ketinggalan jauh gitu. Yang nggak akan bisa kekejar mau sejago-jagonya dia kayak apa gitu kan. Jadi faktor kendaraan menentukan Valentino Rossi juga. Begitu juga dengan kita. Faktor kendaraan pun juga menentukan hidup kita juga. Kalau Anda di kendaraan yang salah, kerja keras kayak apapun ya hidup Anda akan ya begitu-begitu saja gitu. Anda harus lakukan ya pindah kuadran. Yang kayak karyawan kuadran kiri, ya Anda harus pindah ke kuadran kanan. Buat apa? Anda jadi investor di sini atau Anda menjadi bisnis owner di sini. Nah, kemarin saya sempat cerita di meeting yang kemarin tentang yang namanya financial freedom. Kalau Anda bekerja sebagai seorang karyawan, Anda naik sebagai seorang direktur dan sebagainya, Anda belum masuk financial freedom. Ya, financial freedom itu hanya kategori orang-orang yang di dunia itu cuma hanya 4%. Financial freedom itu adalah mereka-mereka yang membangun bisnisnya, lalu setelah bisnisnya terbangun, bisnis mereka adalah asetnya, sehingga akhirnya mereka sudah tidak lagi bekerja lagi, tapi asetnya yang bekerja buat mereka. Itulah orang-orang yang financial freedom. Mereka bisa menikmati hidup jalan-jalan kemana, mereka di rumah, bermain dengan cucunya, anaknya, istrinya, dan sebagainya, tapi uang ngalir terus. Kapan mereka mau menentukan kapan mereka kerja, kapan mereka libur, kapan mereka santai, itu terserah mereka. Berbeda dengan orang yang kerja, mereka tidak masuk financial freedom, karena mereka harus kerja dulu, harus dari pagi dulu sampai sore dulu, baru mereka setiap bulan terima gaji. Coba kalau kita tanya, Pak, boleh nggak Pak, kalau Bapak 1 bulan nggak usah kerja dulu Pak, di rumah aja. Wah, nggak bisa Pak, gaji saya dipotong habis Pak. Nah, mau katanya dia seorang direktur juga, dia nggak bisa seperti itu. Tapi orang-orang financial freedom, Anda mau di rumah, Anda mau kapan kerja, Anda mau ngapa-ngapain aja, uang yang sudah akan bekerja balik buat Anda.
Itu namanya financial freedom. Hanya 4% di dunia komunitas orang-orang financial freedom. Dan hari ini Anda sudah masuk dalam pekerjaan atau sebuah bisnis orang-orang yang financial freedom. Ya, sekarang saya kembali lagi kan kepada Anda. Anda mau jadi orang yang 4% financial freedom atau Anda mau jadi orang yang memang hidupnya cukup. Cukup, tidak lebih. Ya mau apa cukup gitu. Tapi mereka waktunya terikat. Jadi kaki sebelah mereka terikat sama perusahaan. Mau ngapa-ngapain dikit, contoh Lebaran atau Natal. Ya dikasih waktu liburannya cuma seminggu, Pak. Jangan sampai lewat. Kalau lewat, Anda kena SP. Jadi ketika orang masih senang-senangnya di kampung menikmati liburan, dia harus cepat-cepat pulang. Aduh, harus pulang, Pak. Harus pulang saya, Pak. Kenapa? Karena besok udah mau masuk, Pak. Nah, ini bukan orang-orang financial freedom, Pak. Ini walaupun hidupnya cukup, punya mobil, punya rumah, punya uang, tapi ya hidupnya begitu. Nah, orang-orang seperti itu komunitas itu populasinya 14%. Yang 20%-nya itu adalah orang-orang yang cuma hidupnya serba pas-pasan maksudnya. Ya, tetap dia kerja dari pagi sampai sore, terima gaji, ya gajinya pas. Pas bayar hutang ini selesai, bayar itu habis pas buat makan. Besok kerja lagi. Nah, itu 20% jumlah populasi seperti itu. Nah, yang 60% adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hidup mereka tergantung oleh pemerintah, hidup mereka tergantung kalau orang tua tergantung dengan anak, hidup mereka yang tergantung dengan saudara, dan lain sebagainya. Itu jumlahnya 60%. Jadi 60% hidup orang rata-rata adalah di bawah garis miskin, 20% mereka hidup pas, alias pas-pasan, 14% mereka populasinya serba cukup, jadi cukup mau ini beli bisa, cukup mau ini, tapi untuk berlebihan nggak bisa, sekedar hanya cukup saja. Oke. Yang 2% adalah orang-orang yang kategori di atas orang rata-rata, mereka punya uang, mereka punya waktu, mereka punya aset yang bergerak, berjalan untuk mereka. Nah, inilah orang-orang kategori financial freedom, 4%, sorry. Dan 2% orang yang kayaknya amit-amit gila-gilaan. Mereka lah para konglomerat, itu 2%. Nah, pertanyaannya, hidup adalah pilihan. Kalau pilihan itu diberikan kepada Anda mau pilih yang mana? Saya kembalikan lagi kepada Anda semuanya. Saya cuma hanya membuka, tadi ada 60%, tadi ada 20%, tadi ada 14%, lalu naik lagi menjadi 4%, lalu naik lagi menjadi 2%. Anda pilih yang mana? Saya kembalikan lagi. Pak Taufik, Pak Julius, dan Anda semuanya. Siap, Aplen. Memang hidup sebagai seorang karyawan, ASN khususnya saya ya, itu memang hidupnya didesain untuk cenderung pas-pasan dan kurang, Aplen. Pas-pasan dan kurang, itu dia. Mau lebih bisa, Pak. Pintar kayak si Alun. Aduh, kalau di kampus Rafael. apa yang mau di ini kan, Aplen, ya kan? Nah, sehingga saya ngotot, saya harus berhasil di business networking. Nah, teman-teman juga saya yakin ini Mami Jamiri ini posisi di ASN juga tinggi nih, Aplen. Beliau ini wakil direktur rumah sakit, ya kan? Nah, tapi seperti yang Aplen katakan tadi, beliau ini juga stresnya tinggi karena banyak klien yang harus beliau pertanggungjawabkan begitu kan. Nah, sehingga memang yang ideal itu yang seperti Aplen katakan tadi, kita hidup di 4% itu ya, di 4% itu financial freedom itu memang luar biasa. Gitu. Nah, ya memang alhamdulillah kalau kita tidak seperti yang Aplen sampaikan tadi di 60% ya, kita alhamdulillah tidak di situ. Tapi walaupun kita hidup masih di yang 20%, tapi itu juga menyedihkan, Aplen, menyedihkan banget. Karena apa? Anak
seperti saya anak 3 ya kan, mau lebaran gini ya. Itu memang kalau penghasilan ASN itu memang didesain untuk pas cenderung kurang gitu loh, Plan. Sehingga ya memang Iya. itulah. Saya pikir itu ya, mungkin bagi teman-teman yang punya latar belakang yang lain seperti Pak Joni ya, beliau juga punya perusahaan. Tapi saya pikir mungkin belum sampai ke titik di mana financial freedom. Memang mungkin mobil ada ya kan, penghasilan ada. Tapi kita tidak, ya sejatinya kita manusia memang kita diciptakan untuk bisa menikmati hidup ini, bukan terjebak dalam kehidupan. Nah, makanya saya beruntung ya ada di dalam bimbingan Upland. Bisalah, mudah-mudahan insya Allah suatu saat nanti bisalah menikmati seperti yang Upland nikmati saat ini, gitu kan? Bisa financial freedom. Harus, Pak. Nah, Jadi gini ya, saya juga membaca buku ini biasanya kalau orang network builder sudah pasti membacanya. Ya, karangan Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa saat ini orang-orang kaya di dunia orientasi mereka bekerja adalah membangun aset. Ya, saya ulangi. Menurut Robert Kiyosaki mengatakan saat ini orang-orang kaya di dunia atau konglomerat di dunia orientasi mereka bekerja atau membangun bisnisnya adalah membangun aset. Tapi orang rata-rata di dunia alias garis miring orang miskin di dunia mereka hanya berorientasi bekerja hanya cari uang. Jadi kalau Anda orientasi kerja hanya cari uang, Anda disebut orang miskin. Nah, saat itu saya jadi direktur, saya baca buku gitu, saya bilang kurang ajar nih buku ini. Direktur saya dibilang miskin. Nah, tapi nggak sampai di situ kata-katanya. Kenapa Anda dibilang miskin? Kalau Anda bekerja berorientasi hanya mengejar uang, Anda barter tenaga Anda barter waktu Anda ke perusahaan Anda, maka Anda dibayar oleh perusahaan. Semakin banyak Anda memberikan kontribusi terhadap perusahaan, baik waktu dan tenaga dan pikiran, maka semakin besar perusahaan akan mengikat daripada kaki Anda di perusahaan. Nah, ketika perusahaan tidak memakai Anda, walaupun sekalipun Anda punya penghasilan ratusan juta di sebuah perusahaan tidak memakai Anda dan perusahaan menendang Anda, maaf Pak, Bapak kami pensiunkan. Selesai Pak, miskin. Penghasilan yang dia dapatkan ratusan juta, dia dapat lagi nggak ketika sudah tidak bekerja? Atau dia disuruh pensiun, dapat lagi nggak fasilitas jabatan, tunjangan, gaji yang 100%, dapat nggak? Enggak Pak. Itu yang dikatakan Robert Kiyosaki. Maka orang-orang yang berorientasi kerja, membarter waktu tenaganya dengan uang atau dengan perusahaan, maka mereka ini orang-orang miskin. Mereka siap nanti suatu saat di titik mereka akan jatuh pada titik nol, yaitu mereka kembali lagi pada titik semula. Tapi orang-orang kaya, kenapa mereka semakin kaya? Karena yang mereka bangun adalah aset. Seperti yang punya McD, Elon Musk, terus iya banyak lah. Yang punya sekarang kita lihat Alfamart, Indomart, dan sebagainya. Yang kaitannya adalah bisnisnya beraset. Yang dimana aset itu bukan punya rumah, bukan punya mobil. Aset itu manusia, Pak. Ketika dia memiliki asetnya manusia itu berkembang dan sendirinya itulah yang namanya asetnya bergerak. Nah, hari ini aset kita manusia. Ketika Anda cerita pada yang satu cerita kepada satu lagi, satu cerita pada satu lagi, akhirnya aset Anda ini terus bergerak, bercerita. Anda bayangkan, Anda seperti punya warung atau punya toko yang terus berkembang tanpa Anda kembangin. Ya, hari ini boleh seorang konglomerat punya usaha, punya pabrik di Tangerang sini. Tapi apakah dia punya toko juga ada di Australia? Apakah dia punya toko ada di Singapura, Malaysia, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Jerman, Inggris, Turki, Amerika, Meksiko? Belum tentu, Pak. Tapi hari ini toko saya di mana-mana, Pak. Dan saya tidak mengeluarkan uang. Toko saya bergerak sendiri. Itu yang namanya aset. Jadi kalau hari ini Anda mau membangun aset, Anda mau jadi orang-orang financial freedom, Anda harus pilih kendaraannya untuk mengantarkan Anda menjadi orang-orang financial freedom. Hari ini bukan saya bilang usaha Anda yang Anda lakukan jelek. Hari ini bukan Anda pekerjaan Anda sebagai ASN jelek. Enggak.
Bapak ibu saya seorang ASN. Saya terlahir dari anak ASN. Maksud saya tadi ceritanya adalah selagi kita punya pilihan, selagi kita masih sehat, selagi kita masih diberikan umur panjang, hidup itu pilihan. Sebelum Anda membangun sumur yang lain, sebelum sumur Anda ini kering, Anda bangun sumur yang lain, Pak. Sehingga ketika sumur yang lain Anda bangun, sumur ini sudah kering, maka Anda sudah punya sumur baru. Atau kata orang, jangan pernah taruh telur di satu tempat. Anda nyaman dengan telur itu. Ketika jatuh tempat telur tersebut, telurnya pecah, selesailah Anda. Coba sedikit-sedikit Anda mulai pindahkan ke telur ke tempat yang lain. Sehingga kalau ini jatuh, maka telur yang Anda pindahin tadi tetap masih utuh. Itu maksud saya, Pak. Ya, bangun ini. Sebelum kita masih, maksudnya ketika kita masih diberikan kesehatan, ketika kita masih diberikan power, seperti Pak Taufik, Pak Jamiri, ada Pak Laludami, dan lain sebagainya, jadi kepala dinas, masih punya kekuatan, masih punya power. Ya, dengan niat Anda membantu orang lain, dengan niat Anda memberikan solusi hidup kepada mereka, saya pikir Anda sebagai seorang dosen, Anda ngomong kepada mahasiswa, ya ikut aja. Ayo nak, sini. Saya minta coba Anda pelajari ini. Anda ikut ini. Kalau Anda ikut, saya kasih nilai plus tambahan buat nilai-nilai kalian semua. Wah, ikut Pak. Mahasiswa Pak. Atau anak buah, ayo. Coba kalian kalau kerja ini, saya akan memberikan sedikit apalah dan lain sebagainya. Naik jabatan. Ikut Pak. Apalagi yang kita minta mereka ikut di sini, bukan kita minta uangnya. Justru dia ikut di sini kalau dia tahu justru kita memberikan solusi buat hidupnya. Itu. Ya, kita yang sudah berumur, kita tahu bahwa umur kita ini kan tidak mungkin sampai di dunia ini bisa 1000 tahun, Pak. Ya, hanya orang-orang zaman dulu saja yang bisa 1000 tahun. Ya, minimal selama kita masih hidup, kita bisa menjadi sebuah arti. Kita bisa menanamkan sebuah amal ibadah. Sehingga ini kita bisa menjadikan ladang amal jariah kita ketika kita sudah tidak ada. Kita dikenang, nama kita juga dikenang. Ya, insya Allah. Jadi ini bisa jadi ladang ibadah, ini bisa menjadikan sebuah visi misi kita untuk ketika persiapan pensiun, ini bisa menjadi visi misi kita, impian kita untuk merubah kehidupan kita kalau saat ini kita mungkin susah dan sebagainya. Saya pikir tadi malam yang saya jabarkan itu semuanya adalah hal-hal kenapa orang harus memilih bisnis ini. Bukan harus ya, tapi kenapa orang memilih ini. Pertama, menjalankan bisnis ini tidak dibutuhkan latar belakang ijazah. Kedua, di bisnis ini tidak dibutuhkan modal yang besar. Ketiga, di bisnis ini, kalau Anda suka rajin membantu orang, ya Anda layak menjalankan di sini. Nah, kenapa Anda harus menjalankan bisnis ini ketika Anda masih bekerja? Anda mempersiapkan masa pensiun Anda di sini. Ketika Anda menjalankan bisnis ini, Anda bisa mendapatkan penghargaan. Karena orang dewasa rela mati demi sebuah penghargaan. Anak kecil rela nangis menjerit untuk bisa mendapatkan perhatian orang tuanya. Tapi orang dewasa rela mati hanya demi sebuah penghargaan. Ketika Anda menjalankan bisnis ini, penghargaan Anda bukan cuma di Indonesia, Pak. Bu, penghargaan yang Anda dapatkan sampai dengan taraf internasional. Apa nggak gila tuh penghargaannya? Dan banyak hal. Jadi itu semuanya pilihan. Saya cuma hanya menjabarkan buat Anda saja. Anda yang memilih, Anda yang melakukan, karena hidup kita berubah atau tidaknya semuanya tergantung kita. Dan ketika hidup kita berubah, kita juga yang merasakan. Makanya motivasi terbesar itu adalah datang hanya dari diri kita, bukan dari orang lain. Saya 7 hari 7 malam memotivasi Anda. Kalau Anda hatinya tidak tergerak, pikirannya tidak terbuka, saya pikir juga susah, Pak. Jadi saya kembalikan lagi kepada Anda sekarang. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Taufik. Terima kasih Upline. Di sini ada teman-teman baru, ada juga Pak Joni, ada Pak Sahidu ini, timnya Mami Jamiri ya, Mami ya. Pak Mualadi juga tadi anggota dewan. Oh ya, Pak Mualadi ya. Oke. Iya, Pak Mualadi tadi. Tapi karena Jumatan mau persiapan kayaknya. Iya, ini sudah mau persiapan Jumatan di Indonesia Timur, udah hampir jam 12 nih. Ya, sudah jam 12 lebih 6 menit.
Iya saya juga nih mau siap-siap juga nih. Kamu siap-siap Jumatan. Ya, enaknya kalau kita ngobrol begini di malam hari ya. Nah, karena ini bulan puasa, jadi paling tidak kita mulainya jam 8 atau setengah 9 lebih santai. Siap. Saya akan kupas semuanya, apa yang Anda mau tanyakan sama saya, apa yang saya lakukan, kenapa saya bisa seperti ini, dan lain sebagainya. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan memulai dari punya modal, saya adalah dalam keadaan terpaksa saya memulai, dan justru itu dalam keadaan terpaksa, kepepet, itu yang namanya the power of kepepet. Ya. The power of kepepet. Ketika kita dalam kondisi kepepet, orang bisa melakukan apa saja sampai pada akhirnya dia berhasil. Oke, seperti kita, saya ada cerita seperti seorang pelari yang dites pelatihnya untuk larinya paling tercepat berapa detik atau berapa menit. Dicoba 1, 2, 3, ayo lari, tak, tak, sekian. Oke, coba lagi, lari lagi, tak, tak. Wah, kok kamu lari nggak naik-naik ini? Kecepatan kamu cuma segini. Akhirnya sang pelatih berpikir, coba saya taruh anjing herder atau anjing apalah di belakang gitu ya. Ketika saya hitung 1, 2, 3, jadi kamu lari, anjing pun saya lepas untuk mengejar kamu. Nah, ketika itu dilakukan, 1, 2, 3, anjingnya juga dilepas mengejar dia. Wah, ternyata larinya lebih cepat, Pak. Itu yang namanya the power of kepepet, Pak. Jadi kadang-kadang kita harus membuat sebuah ketakutan dalam hidup kita atau diri kita. Supaya kita larinya lebih kencang lagi, Pak. Siap. Menembus batas. Ya. Biasa. Plan. Oh, pesanan saya belum nyampe ya, Plan. Kirim. Kenapa? Ada Oke, kita order dari apa itu? mungkin besok atau lusa mungkin Pak Mami sampai. Oke. Ya, siap. Oke. Terhadap Baik, pakai demo, Pak. Pakai Siap. demo. Siap. Kita agendakan besok ya, hari Minggu ya Mami ya. Nah ini Siap. satu kata mungkin dari Pak John ini untuk segera mengambil keputusan seperti yang disampaikan oleh Aplen tadi. Seberapa besar pun Aplen kita, pelatih kita memotivasi, itu semuanya kembali kepada kita untuk memutuskan, ya kan? Nah bukti sudah ada, contoh sudah ada, mari kita action. Silakan Pak Joni mungkin ingin bertanya, silakan. Mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum Zoom ini kita tutup. Mic-nya dibuka dulu, Pak. Buka dulu Pak John, mic-nya. Saya rasa cukup dan juga sudah paham keputusan udah ada kita pegang ini Pak, keputusan sudah paham lah saya. Oke. Keputusan udah bisa kita ambil keputusan, nanti. Ya paling lambat Senin udah kita ambil action Pak. Oke, mantap. Oke, selamat Pak Joni sudah ambil keputusan. Mari kita berada di gerbong yang super cepat ini. Dan Pak Taufik, saya punya moto hidup ya dari dulu ya. Dari dulu sampai dengan hari ini saya pakai moto hidup saya. Hidup adalah sebuah pilihan. Kalau ada pilihan hidup yang luar biasa, kenapa kita harus memilih hidup yang biasa-biasa saja? Oke, saya ulangi. Hidup adalah sebuah pilihan. Kalau ada pilihan hidup yang luar biasa, kenapa kita harus memilih hidup yang biasa-biasa saja? Nah, pilihan itu selalu Tuhan berikan cuma dua, Pak. Hitam dan putih. Depan dan belakang, atas dan bawah. Sukses, kaya dan miskin. Laki dan perempuan. Lah, kalau kita pilihnya saya tengah-tengah aja Pak, kayak enggak miskin enggak. Atau suruh pilih laki dan perempuan, saya pilihnya tengah-tengah aja Pak. Apa yang terjadi Pak? Enggak ada pilihannya tengah Pak. Pilihannya cuma ya kiri atau kanan, atas atau bawah, miskin atau kaya. Udah, enggak ada saya mah ini aja Pak, ya biar dua-duanya jadi di tengah-tengah aja. Enggak ada Pak pilihan tengah Pak. Pilihan itu selalu dua. Jadi Anda harus memutuskan sebuah pilihan Anda. Ya, dan hari ini saya tahu apapun yang Anda putuskan sudah pasti Anda pikirkan, Anda pertimbangkan, dan itu yang terbaik buat hidup Anda. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Upline. Ya, Silakan Pak Taufik. Julius. Satu kalimat mungkin atau ini ya. Saya hari Sabtu besok bersama Pak Ismet dan juga Pak Pras ini akan mengadakan buka puasa, tapi juga menjelaskan bisnis ini di Sentul. Nah, itu jam 4 sore. Nah, memang ini pertemuan terbatas di grupnya Pak Pras ya dari Sydney yang ada di Sentul. Tapi kalau apabila Pak Joni sama Pak Alex satu orang mau datang ya nanti kita bisa diskusikan. Karena ini besok berbicara di kalangan para pebisnis. Jadi pasti bahasanya juga bahasa-bahasa yang memang untuk apa ya, untuk orang-orang yang siap untuk betul mengambil kesempatan ini. Mereka para pebisnis konvensional seperti Pak Joni juga, Pak Alex juga. Tapi ini kesempatan emas. Pak Alex kan ada di Banjarmasin ya. Ini kesempatan emas. Kalau besok mau datang mungkin Pak Joni bisa gabung. Nanti mohon izin Mas Pras. Ini kesempatan emas supaya ambil keputusannya itu betul-betul berkualitas. Nah, itu saja. Pak Taufik dan terima kasih semuanya, nanti bisa sambung lewat WA setelah Anda nanti pakai apa memutuskan untuk join, pasti ada pendidikannya di sana, ada WA group di mana Pak Ismail juga terus membimbing kita. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Pak Taufik dan Mas Pras. Silakan Pak Pras. Sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan terima kasih juga untuk upline saya, terutama untuk upline Ismet yang kesempatan siang ini telah membagikan kisah story-nya untuk sukses dalam waktu cepat di bisnis One More ini. Mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita cita-citakan di bulan suci Ramadan ini segera terlaksana dan bisa kita meniti karir sukses bersama One More, tentunya mengikuti jejak dan juga berdasarkan bimbingan dari upline kita tercinta Bapak Ismet Iskandar Idrus. Dan buat Bapak Joni saya ucapkan selamat telah memutuskan untuk segera aktivasi. Mari segera izin berangkat. Ya, Jumatan sudah mulai. Baik. Lalu ini juga kita tutup ya. Silakan nih, silakan. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Joni karena telah memutuskan untuk aktivasi dan segera merapat kepada upline untuk dalam waktu cepat bisa sukses segera di One More International. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankannya, dan buat Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu bersama One More. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat semua. hari Jumat Agung Pak Julius. Amin. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak. Selamat Pak Julius. Terima kasih Ya Pak Alex juga. Selamat Pak Alex. Nena. Terima kasih semuanya ya. Mas juga terima kasih. Semangat yang luar biasa. Kita foto sebentar teman-teman. Kita foto sebentar ya. Foto 1 Kita miliar. foto boleh tangan 1 miliar begini, boleh Coach Mas, Pak Joni juga senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sampai Sampai ketemu. jumpa lagi. Oke, Bye. terima kasih. Bye. Bye.